Oke, selamat datang teman-teman di tutorial Godot 3 dimensi bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan setelah sekian lama saya nungguin Godot 4.0, akhirnya saya menyerah dan membuat tutorial 3 dimensi dulu aja. Nanti kalau Godot 4.0-nya udah keluar, kita akan bahas lebih detail lagi bedanya apa begitu ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini teman-teman kita akan mulai membahas game 3 dimensi di Godot, dan khususnya kita akan berbicara bagaimana menavigasi scene 3 dimensi di dalam Godot itu sendiri. Nah, kita akan mulai dengan membuat project, sama seperti kita membuat project 2 dimensi. Buat teman-teman yang udah mengikuti tutorial Godot 2 dimensi yang saya buat, semua yang teman-teman pelajari sebelumnya tetap akal berlaku, cuma nanti kalau kita pakai biasanya Note 2D, sekarang pakainya Note 3D begitu ya. Oke, nah kita akan coba teman-teman bikin dulu. Di sini sama aja settingannya, project name-nya, project path-nya, mau pilih OpenGL yang 2 atau OpenGL 3, begitu ya. Di sini teman-teman katanya kalau menurut Godot ini lebih recommended for web games, sedangkan yang ini bisa untuk apapun, cuman incompatible with older hardware dan tidak recommended buat kalau bikin game buat di web, gitu ya teman-teman ya. Kita create aja project baru kita yang baru ini. Nah, ini adalah scene kita, scene 3 dimensi awalnya kita. Kalau biasa kita di 2D, teman-teman, sekarang kita ada di 3D, begitu ya. Oke, nah kalau biasa kita menggunakan 2D scene, sekarang kita akan menggunakan 3D scene. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan, tidak banyak perubahan yang terjadi dari 2D ke 3 dimensi ya, teman-teman ya. Semua yang di ujung-ujung ini semuanya sama, teman-teman. Kita masih punya scene tree di sini, yang buat ngatur node-node kita sebagai pohon. Kita masih punya file system di mana kita bisa nyimpen semua aset-aset kita. Kita masih punya inspektor untuk mengubah segala macam properti yang kita butuh ubah. Dan kita masih punya di sini ada output, debugger, dan lain-lain begitu ya teman-teman ya. Nah, yang mungkin berbeda teman-teman adalah fitur-fitur yang tersedia di dalam viewport kita. Ini viewport yang biasa kita pakai buat bermain ya teman-teman ya. Nah, kalau di 2D kita punya zoom ya. Sedangkan kalau di 3 dimensi kita punya perspektif dan juga ada semacam gizmo di sini yang nanti kita jelasin buat apa gitu ya. Jadi teman-teman, perbedaan antara game 2 dimensi dengan game 3 dimensi adalah bahwa pada game 2 dimensi setiap objek yang kita punya, kayak misalkan kita di game 2 dimensi seperti ini, bergeraknya itu pada 2 dimensi ya teman-teman. Dia bisa bergerak di sumbu horizontal, gerak kanan ke kiri, dan juga dia bisa bergerak di sumbu vertikal, yaitu di atas dan di bawah. Tapi untuk game 3 dimensi sendiri, kita punya atau menambahkan satu buah dimensi baru, teman-teman, yaitu adalah sumbu Z, yang dimana dia berjalan, bisa bergeraknya itu ke depan dan ke belakang. Kalau kita lihat di project baru kita ini, kita punya bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, atau ke bawah. Gitu ya. Nah, dengan penambahan sumbu tersebut, ya, kalau misalkan 2D kan gampang ya, kita tinggal langsung lihat begini aja, tapi kalau misalkan kita di 3D, nanti kalau penambahan sumbu Z tersebut akan membuat si game kita ini jadi lebih susah buat dilihat begitu. Maka Godot menyediakan tools-tools membantu kita untuk menavigasikan diri kita sebagai game developer di dalam dunia 3 dimensi yang kita buat, yang nantinya menjadi game kita. Gitu ya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan lihat di tampilan kita ini, kita punya 3 buah garis berwarna. Kita punya berwarna biru, itu adalah sumbu Z. Ya, garis berwarna merah adalah sumbu X, teman-teman. Dan garis berwarna hijau adalah sumbu Y. Dan X dan Y ini adalah sumbu-sumbu yang sebenarnya teman-teman udah pelajari sebelumnya ya. Di 2 dimensi kita punya X dan Y, tapi sekarang kita punya lagi sumbu yang satu lagi yaitu Z di sini. Nah, di sini juga ada sedikit perbedaan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingat di game 2 dimensi, yang namanya koordinat 2 dimensi ini, misalkan kita lihat di pemain saya ini, koordinat 0,0 di 2 dimensi itu terletaknya di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini 0,0 posisinya. Kalau kita set 0,0, dia ada di tengah-tengah seperti ini. Posisi daripada sprite saya. Nah, tapi 0,0 di dunia 3 dimensi, teman-teman, adalah di tengah-tengah pertemuan 3 sumbu ini. Jadi yang 0,0 itu yang ini, teman-teman. Nah, ini 0,0 nih. Oke. Bukan 0,0 sih sebenarnya, tapi 0,0,0 karena kita punya 3 buah sumbu, berarti ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Semua nolnya ada di sini. Berarti kalau saya bergerak positif X, dia akan bergerak ke sini. Saya bergerak negatif X, dia akan bergerak ke belakang ke sini, di kiri gitu ya. Kemudian kalau kita bergerak positif Z, kita akan bergerak maju. Kalau kita bergerak negatif Z, dia akan bergerak mundur. Gitu ya teman-teman ya. Nah, enaknya supaya kita bisa lihat ini, lebih baik kita bikin sebuah benda 3 dimensi gitu ya. Nah, kebetulan ya, Godot punya juga cara untuk kita bisa bikin 3D sederhana, objek-objek 3D sederhana buat prototyping. Nah, ini objek ini nanti detail-detailnya akan saya jelasin di video-video yang berikut-berikut begitu ya. Jadi sekarang kita akan pakai dulu aja. Jadi kalau teman-teman masih merasa
bingung pakainya nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa ngerti navigasinya dulu aja di video kali ini, gitu ya. Jadi kita akan tambahkan satu buah 3D scene di sini, 3D scene ya. Kemudian 3D scene ini akan saya tambahkan, kita save dulu ya. Scene 1 misalkan. Kita akan tambahkan satu buah komponen baru, Ctrl A, atau kita klik kanan, Add Child Node ya teman-teman. Nah di sini kalau teman-teman perhatikan, biasa kita menggunakan node 2D, tapi sekarang kita akan menggunakan yang warna merah aja, yaitu yang 3D teman-teman. Nah di sini biar gampang kita search aja. Kita search-nya ada yang namanya Mesh Instance. Kita akan pakai Mesh Instance ini. Kita bikin sebuah mesh instance, kita akan bilang dia jadi sebuah kubus. Kubus, ya, kubus begini. Kemudian kita akan bilang mesh-nya, di sini kita punya beberapa option, beberapa properties. Ini kita akan set mesh-nya itu sebagai new cube mesh. Jadi kita akan punya sebuah kotak, teman-teman, di sini. Nah, selain kotak ini, kita juga mau tambahin satu buah lagi, kita akan duplikat aja. Kita akan duplikat, kita akan bikin lagi satu buah lagi, kita akan ubah si kubus ini jadi silinder, atau misalnya sphere aja deh, sphere. Bola ya. Bola ini akan saya ganti mesh-nya menggunakan new sphere mesh. Kemudian saya akan gerakkan dia ke atas. Sekarang kita punya kotak dan kita punya bola di dalam 3 dimensi saya ini. Nah ini teman-teman sekali lagi ini akan dijelaskan nanti ya belakang-belakang ya. Oke. Nah sekarang kita udah punya 2 mesh di layar kita ini. Nah, kalau teman-teman ingat, di dalam scene 2 dimensi, kita bisa zoom in, zoom out menggunakan scroll wheel, dan kita bisa panning menggunakan klik kanan. Nah, kalau di dalam dunia 3 dimensi, teman-teman, kita masih bisa zoom in menggunakan scroll, tapi kalau kita klik kanan, kita jadinya kayak kamera first person, teman-teman. Kita bisa gerak-gerak, lihat kiri kanan, terus bawah. Jadi bukan panning, tidak sama seperti perilaku kamera yang ada di 2 dimensi, begitu ya. Dan kalau kita tahan tombol mouse tengah, kita akan bisa muterin atau mengorbit dari kamera yang kita punya saat ini. Jadi kita bisa lihat kalau saya muterin menggunakan klik kanan, kita muter-muter gitu teman-teman ya. Dan kalau udah nyasar teman-teman, kemana-mana ngelihatnya, kalau kita pengen balik lagi melihat ke 0,0,0, kita bisa menekan tombol O di keyboard, dan kita akan kembali lagi melihat ke 0,0,0, walaupun nggak sama seperti defaultnya. Gitu. Selain itu juga teman-teman, kita juga bisa memfokuskan ke benda tertentu. Misalkan di sini saya mau fokus ke si bulat, kita bisa klik bola, kemudian kita tekan tombol F. Nah, kita bisa lihat dia langsung sebenarnya melihat ke arah bola. Walaupun kameranya sebenarnya nyasar gitu ya. Tadi nyasar, kita pencet F, dia akan fokus ke bola tersebut. Kalau kita kubus, dia akan fokus ke kubus. Akan saya gerakin ke sini ya. Akan saya gerakin sedikit ke sini, dia akan balik ke kubus lagi kalau saya tekan tombol F. Nah, tadi yang saya lakukan teman-teman panning begini adalah menggunakan shift dan tombol klik tengah. Jadi tombol klik tengah ini bisa kita gunakan buat scroll, kalau di klik dan drag dia jadi muter, dan kalau saya tahan shift dia akan jadi panning. Ini adalah pergerakan dasar untuk kamera kita di 3D ya teman-teman. Kalau yang klik kanan itu jadi yang kayak first person kamera gitu ya. Oke. Nah, selain kita bisa muter-muter begini dan kita bisa ubah-ubah kameranya, sebenarnya kita juga punya sudut pandang default yang sudah tersedia oleh si Godot itu sendiri. Kalau teman-teman lihat di sini kita punya gizmo, gitu. Ini namanya gizmo ya teman-teman. Kita punya gizmo yang menunjukkan sekarang posisi X, Y, dan Z-nya di mana saat ini. Nah, kalau kita sekarang klik di X, maka sekarang kita akan melihat si sudut pandang ini dari sudut pandang sumbu X. Jadi dari kanan, kalau kita klik lagi, dia akan dari kiri. Kalau kita klik di Y, dia akan dari atas. Kalau klik di Z, dia akan dari bawah. Gitu ya. Kalau kita kalau Y-nya tadi yang setia lagi, dia atas atau bawah gitu ya. Kalau kita ke Z, berarti dia dari depan, belakang gitu ya. Depan dan belakang. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih melihat scene kita ini, melihat dunia 3 dimensi kita ini dari mana. Kalaupun kita ada di sumbu manapun teman-teman, kita bisa tinggal langsung aja di drag untuk balikin lagi dia ke perspektif. Selain kita bisa mainin di sini teman-teman, selain kita bisa gerakin juga di sini, kalau teman-teman pengen gerakin langsung di gizmo-nya juga bisa di drag teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak punya mouse tengahnya bisa gunakan di sini aja. Gitu ya. Godot juga menyediakan di perspektif ini, kalau kita klik teman-teman, dia ada pilihan-pilihan yang lain. Jadi yang tadi fokus origin dan fokus selection itu ada di sini teman-teman. Kalau teman-teman nggak pengen klik di keyboard, bisa klik di sini gitu ya. Fokus ke origin. Gitu ya.
Dia punya top view, punya bottom view, left view, right view, front view, dan rear view. Teman-teman bisa pakai klik di Gizmo, bisa klik di sini, atau bisa menggunakan si shortcutnya di sini. Nah, teman-teman di sini juga kita punya menyediakan ada dua jenis projection. Ada yang namanya perspektif, ada yang namanya ortogonal. Ini nanti akan saya jelaskan di video terpisah aja ya, teman-teman. Nah, di sini dia punya lock view rotation. Lock view rotation ini kalau kita klik, teman-teman. Kalau kita klik, maka rotationnya lock. Jadi kalau saya gerakin sekarang, saya menggerakkan dengan klik tengah itu jadinya panning. Bukan, nggak usah pakai shift klik tengah, tapi kalau shift klik tengah doang, dia akan tetap panning. Gitu ya. Jadi dia nge-lock supaya nggak rotate. Gitu. Nah, di sini teman-teman kita punya display normal, wireframe, overdraw, dan unshaded di sini. Tapi di sini tidak bisa available kalau kita menggunakan GLES 2. Jadi supaya kita menunjukkan kemampuan full-fullnya, teman-teman kita akan balikin lagi dia ke GLES 3 di sini. Oke, kita save and restart. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah balik lagi teman-teman. Sekarang kalau saya klik di perspektif, kita bisa display normal, display wireframe, display overdraw, atau display unshaded. Kalau normal, teman-teman, kita akan tampilan seperti ini. Kalau wireframe itu adalah kita lihatnya kayak nembus pandang gitu ya, teman-teman. Jadi kita nggak lihat full. Jadi kalau ada material-material, kalau ada gambar-gambar tidak kelihatan, cuma kelihatan kayak rangkanya aja. Kita bisa pilih overdraw. Overdraw itu kayak begini, teman-teman. Jadi supaya kelihatannya kayak begini. Dan kalau kita pilih unshaded, dia akan keluarnya bendanya tapi tidak di shading gitu ya. Nah, ini tergantung dari teman-teman cara kerjanya mau pakai yang mana. Kadang-kadang menggunakan yang normal seperti ini juga kadang-kadang memusingkan. Jadi teman-teman harus pindah ke wireframe, kadang-kadang wireframe memusingkan, harus pindah ke overdraw, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Ini tergantung dari displaynya teman-teman, tergantung dari cara kerjanya teman-teman masing-masing. Kita ada view environment, view gizmo, view information, view FPS di sini. Jadi ada beberapa informasi-informasi tambahan di Godot yang disediakan untuk game 3 dimensi kita. Jadi misalkan di sini saya punya klik ke si bola deh, klik bola ya teman-teman ya. Kita perspektif, kalau saya view environment di unchecklist, kita bisa lihat si environment-nya, si kayak garisnya, kayak cahayanya, dari langitnya, begitu, kan hilang semua. Kalau kita klik view environment, dia keluar. Kalau kita klik gizmo, view gizmo-nya di disabled, teman-teman lihat ini kan ada kotak warna oranye ya. Kalau kita klik, si kotak oranye itu akan hilang. Jadi gizmo-nya hilang, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita klik lagi gizmo-nya, dia akan keluar. Kita bisa tambahkan information di sini. Ada X, Y, Z-nya, ada pitch dan yaw. Pitch dan yaw itu rotasi kamera. Nanti kita akan jelaskan waktu kita bahas kamera ya teman-teman. Ada size, ada object drawn, ada material change, dan lain-lain informasi-informasi yang diperlukan kalau misalkan kita pengen ngedebug atau pengen optimisasi game kita gitu ya. Kita klik perspektif, kita juga bisa view FPS. Kalau teman-teman FPS sudah tahu ya. Kalau gamer nggak tahu FPS kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi FPS ini kita bisa lihat FPS game kita berapa. Jadi kalau misalkan nanti pas running, kita bisa tahu ini FPS-nya turun atau enggak, ada masalah nggak dengan game kita gitu ya. Ada half resolution teman-teman, ini kalau misalkan pengen supaya gamenya mungkin berat, pengen cuma ditampilin biar cepat aja, kita half resolution untuk mesin-mesin yang mungkin nggak terlalu kuat ya. Bisa pakai half resolution, kita punya in-app audio listener dan Doppler ini untuk audio, jadi kita nggak ngomongin dulu saat ini. Cinematic preview ini saya belum nyobain teman-teman, jadi saya kurang tahu juga ini buat apa. Tapi mungkin nanti kalau saya udah tahu, saya akan jelasin teman-teman ya. Dan di sini kita juga punya ada dua pilihan lagi, ada align transform with view dan align rotation with view. Nah, ini akan saya jelasin teman-teman. Jadi kalau misalkan kita align transform with view, misalkan saya gerakin teman-teman ke sini, kemudian saya pilih perspektif align transform with view, kita akan lihat si bolanya hilang. Kenapa bolanya hilang? Karena bolanya itu akan dipindahkan ke tempat saya melihat. Jadi kalau misalkan saya lihatnya sekarang ke sini, saya berada di bawah misalkan gitu, kemudian saya klik align transform with view, saya mundur, kita akan lihat si bolanya sudah pindah ke tempat kamera saya dan juga dirotasikan sesuai dengan kamera saya saat ini. Oke. Nah, ada lagi teman-teman yang namanya, satu lagi tuh, kalau kita lihat tadi ya, kita punya, saya ketengahin dulu ya, kita punya ketengahin dulu, kemudian saya mau gerak ke atas deh, begitu ya. Kemudian saya mau lihat ke bawah. Nah, saya bisa pilih kubus, kemudian saya perspektif, dan saya pilih align rotation with view, Ctrl Alt F. Kita bisa lihat, kalau kita klik itu, maka si kubusnya akan berputar menghadap kamera saya. Jadi itu ada dua opsi tambahan, ada align transform with view, dan ada juga align rotation with view. Oke. Nah, selain itu juga teman-teman, Godot juga ada fitur-fitur lain untuk membantu kita bekerja di dunia 3 dimensi ini, yaitu di dalam si menu view, teman-teman.
Jadi karena seperti yang tadi saya sebutkan, kalau nambah sumbu Z, kita jadi lebih susah buat melihat dunia kita, dan kadang-kadang kalau untuk bekerja di dunia tiga dimensi, kita perlu punya beberapa sudut pandang sekaligus biar nggak salah. Gitu ya. Kalau nggak sangat seperti itu, kita bisa menggunakan view, kemudian kita bisa pilih kita mau menggunakan berapa viewport. Kita bisa ganti viewportnya, menggunakan dua viewport, atas bawah, ini. Ini bisa diatur by the way teman-teman, kalau pengen atas atau gede kecilnya gitu ya. Kita bisa atur juga viewportnya mau yang kayak gini, kalau kiri kanan, bisa kita atur begini. Kita juga bisa atur misalkan viewport mau 3, ada atas kiri kanan juga bisa. Nah, kita juga bisa atur juga untuk 4 viewport sekaligus. Nah, enaknya teman-teman dengan 2 viewport seperti ini, misalkan 3 viewport ini, perspektifnya bisa kita ubah macam-macam. Jadi misalkan di sini, misalkan saya pengen buat dari atas lihatnya, kita bisa atur, nah, dari atas ya, misalkan dari depan gitu ya. Nah, kita juga bisa atur. Jadi dengan menggunakan viewport-viewport yang lebih dari satu ini, teman-teman bisa melihat dunia tiga dimensinya dengan lebih teliti gitu ya. Jadi saya mau ubah jadi perspektif aja misalkan. Nah, kita juga bisa view origin. Kalau teman-teman pengen originnya kelihatan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Bisa kita klik. By the way, teman-teman, 000 itu sebutannya origin ya. Kalau tadi saya belum sebut ya. Kita bisa view grid atau enggak view grid. Terserah teman-teman enaknya apa. Kalau saya sih lebih senang pakai grid. Kalau teman-teman nggak senang ya nggak apa-apa, disable aja. Ada juga occlusion culling, tapi nanti kita bahasnya ngomongin kalau kita udah ngomongin occlusion begitu ya. Oke. Jadi bisa kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3, kontrol 4 ya teman-teman, tergantung dari kebutuhan teman-teman aja. Jadi teman-teman bisa mengkustomisasi viewport kita ini buat nanti kita mengembangkan game 3 dimensi ini sesuai dengan keinginan, sesuai dengan stylenya masing-masing gitu ya. Oke deh, saya rasa cukup buat intro awal dari pemrograman game 3 dimensi di dalam Godot. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.